Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragi hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Tolak pemakaman pasien COVID-19, warga di Kota Padang Sidumpuan blokir Jalinsum. Mayat tanpa identitas ditemukan mengambang di aliran sungai Tanjung Sesuka Batubara. Operasi Justisi di Tapanuli Utara amankan 3 bandar ganja asal Deli Serdang. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita awali Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Sejumlah warga di Kota Padang Sidumpuan, Sumatera Utara melakukan aksi blokir jalan lintas Sumatera di Kelurahan Aik Tampang, Kota Padang Sidumpuan. Warga menolak pemakaman jenazah pasien COVID-19 dimakamkan di tempat pemakaman umum dan harus dipindahkan ke makam khusus COVID-19 yang difasilitasi pemerintah kota. Ratusan warga dari lingkungan 1 Kelurahan Aik Tampang, Padang Sidumpuan, Sumatera Utara melakukan aksi blokir Jalan Imam Bonjol mulai tengah malam. Warga menyuarakan aksi protes atas berlangsungnya prosesi pemakaman jenazah pasien COVID-19 di tempat pemakaman umum yang terletak di kawasan pemukiman padat penduduk. Warga mendesak jenazah pasien sebaiknya dimakamkan di kawasan pemakaman khusus COVID-19 yang sebelumnya sudah difasilitasi pemerintah Kota Padang Sidumpuan. Aksi unjuk rasa juga melibatkan anak-anak. Gelombang unjuk rasa semakin riuh ketika warga sekitar yang memenuhi bahu jalan melakukan aksi bakar ban hingga menutup akses transportasi lintasan jalan. Kondisi ini sempat menyebabkan kemacetan panjang, bahkan akses lumpuh total. Tertutupnya akses jalan berlangsung hingga 1 jam lebih. Warga yang mendemo membuat kumpulan penuh di bahu jalan hingga tidak ada celah pengendara untuk melintas, termasuk pengendara sepeda motor. Warga menuding pemerintah Kota Padang Sidumpuan tidak komitmen melakukan pengawasan terhadap pemakaman jenazah pasien COVID-19. Tindakan pemerintah Kota Padang Sidumpuan diyakini warga telah mencederai harapan dan keyakinan warga terhadap fungsi pelayanan pemerintah. Petugas Polres Padang Sidumpuan yang mengetahui adanya aksi demo lantas melakukan penertiban langsung. Kapolres Kota Padang Sidumpuan AKBP Juliani Prohartini menegaskan pihaknya mengambil tindakan pembubaran terhadap warga yang melakukan aksi demo. Untuk kondisi saat ini tentunya seperti kita lihat kondisi arus lintas sudah bisa berjalan 2 arah. Kami hanya berharap hal ini tidak dilakukan kembali. Masalahnya apa sebenarnya? Kalau tadi pada saat kita melakukan komunikasi, mereka tetap menyampaikan terkait keluhannya pemakaman COVID yang ada di pemakaman umum. Padahal untuk pemakaman COVID umum tadi pihak gugus tugas Kota Padang Sidumpuan sudah menyampaikan secara jelas apa yang menjadi kekhawatiran oleh masyarakat sudah dijawab, karena ini sudah dilakukan sejak kemarin, sejak dini hari sampai tadi siang, seperti itu. Petugas tidak ingin terjadi klaster penyebaran COVID-19 akibat adanya perkumpulan massa pendemo. Aksi demo berlangsung tertib dan akhirnya dapat dibubarkan pihak kepolisian dengan tertib dan aman. Ajan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Sudah kita mediasi apa yang menjadi keluhan keresahan. Sementara itu pemirsa, tim gugus tugas Kecamatan Kisaran Barat membongkar dan memindahkan tenda pesta pernikahan yang mengganggu arus lalu lintas dan memicu terjadinya kerumunan di Jalan Kartini, Kisaran, Kabupaten Asahan. Pemindahan berjalan tertib setelah kepolisian sektor Asahan tiba di lokasi. Kapolsek Kota Kisaran Ibtu Joy Ananda Putra Sianipar membantu warga untuk memindahkan pelaminan yang telah dibongkar di Jalan Kartini, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada Minggu pagi kemarin. Kegiatan pesta terpaksa diberhentikan sementara. Pemindahan tenda pesta dilakukan Satuan Gugus Tugas Kecamatan Kisaran Barat karena telah mengganggu arus lalu lintas dan mencegah terjadinya kerumunan.
Sebelumnya, pihak gugus tugas penanganan COVID-19 telah mengimbau penyelenggaraan pesta agar lokasi pesta tidak dilakukan di jalan raya dan memindahkannya ke lapangan terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Kita sudah mulai perpindahan tempat pesta, di mana tempat pesta ini salah satunya menutup jalan yang ada di protokol Kisaran. Maka dari itu kami dari gugus tugas kecamatan yang saat ini diwakilkan oleh lurah, dan di samping kita juga ada keluarga dari pelaminan, dari hadirin yang ada di pesta ini. Jadi kami bersepakat bahwasannya tempatnya kami pindahkan dari jalan protokol ke lapangan yang ada di sekitar rumah. Kami dari gugus tugas kecamatan menghimbau kepada warga yang ingin mengadakan pesta pernikahan atau pesta apapun, bahwasannya kami menghimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, tidak mengganggu masyarakat yang menggunakan jalan yang seharusnya digunakan untuk semua orang. Pemindahan tenda pesta berjalan tertib setelah mendapat pengawalan oleh kepolisian. Petugas mengimbau agar warga yang melakukan pesta, resepsi, atau hajatan dapat mematuhi protokol kesehatan. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, destinasi wisata Taman Marga Satwa Medan yang berada di Jalan Bunga Rampe, Kecamatan Medan Tuntungan ditutup untuk sementara. Penutupan dilakukan untuk mendukung dan menaati surat edaran Wali Kota Medan tentang pengendalian penyebaran COVID-19 mulai tanggal 18 hingga 31 Mei 2021. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia semakin hari masih bertambah, demikian juga terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini membuat pengelola Taman Marga Satwa Medan atau Medan Zoo memberlakukan penutupan untuk sementara waktu mulai tanggal 18 hingga 31 Mei 2021 mendatang. Penutupan itu sesuai surat edaran Wali Kota Medan tentang pengendalian penyebaran COVID-19. Manajer Medan Zoo Henry Pangestu Samosir mengatakan, sebelum diberlakukan penutupan, jumlah kunjungan wisatawan di Taman Marga Satwa tersebut mulai mengalami penurunan. Hingga Senin kemarin hanya 500 orang yang berkunjung. Diungkapkannya salah satu prosedur pencegahan penyebaran COVID-19 yang dilakukan pihaknya adalah penyemprotan cairan disinfektan di kandang satwa dilakukan 3 hari sekali. Serta di pintu masuk juga disediakan hand sanitizer atau tempat pencuci tangan. Pihak Kebun Binatang Medan juga mengaku selama penutupan sementara waktu ini tidak mempengaruhi kebutuhan pangan ratusan satwa. Ya, sesuai dengan perintah Pak Wali Kota, sesuai dengan edarannya, makanya kami disuruh tutup melalui Dinas Pariwisata untuk menjaga perkembangan dari COVID-19. Maka kami disuruh tutup sementara dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021. Bang, ini kan tutup Bang, tentunya kan pasti persediaan makanan satwa sendiri kan terganggu dan juga kebutuhan operasional lainnya Bang. Antisipasinya seperti apa Bang? Ya memang agak sedikit terganggu, tapi Medan Zoo di bawah termasuk unit kerja dari PD Pembangunan, mungkin solusinya mungkin dari subsidi silang dari beberapa unit kerja dari PD Pembangunan. Sehingga mungkin dari unit yang surplus mungkin subsidi ke Medan Zoo untuk operasional Medan Zoo. Hendry berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga operasional Medan Zoo dapat kembali seperti sedia kala. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Mayat tanpa identitas ditemukan mengambang di aliran Sungai Tanjung, Sesuka, Batubara. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan mengambang di muara aliran Sungai Tanjung, Kecamatan Sesuka, Batubara, Sumatera Utara. Temuan mayat tersebut sontak menghebohkan warga.
Warga desa Kuala Indah, Kecamatan Sesuka, Batubara, Sumatera Utara dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat pria tanpa identitas pada Sabtu siang kemarin. Mayat ditemukan dalam kondisi mengambang dan hanya mengenakan celana dalam di muara aliran Sungai Tanjung. Belum diketahui penyebab kematian pria yang diperkirakan berusia antara 18 hingga 23 tahun tersebut. Petugas Polsek Indrapura yang turun ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dengan meminta keterangan dari sejumlah warga. Petugas dibantu aparat desa setempat langsung mengevakuasi mayat pria tersebut. Mayat pertama kali ditemukan oleh 2 orang nelayan yang akan berangkat ke laut. Kemudian diberitahukan kepada warga dan aparat desa dan selanjutnya dilaporkan ke polisi. Wah, menurunkan tangkul pekarangan kami. Tiba-tiba ada mayat di bawah itu. Dan ketika kami hubungi warga di sini, namanya Pak Usop. Itulah pertama kali saya hubungi. Datang kata Pak Usop, hubungi aja Kadus atau Keplor. Jam berapa itu Pak? Kira-kira jam 8 lewat 20 menit. Posisinya memang telungkup apa Pak? Telungkup. Tidak ada identitas Pak? Nggak ada, kosong. Hanya mengenakan celana dalam atau sempak. Tapi nggak ada bekas-bekas kekerasan itu? Kami masalah itu nggak tahu Pak, kami kan sepintas terus naik ke atas, nggak mau kami istilahnya pegang-pegang lah, nggak ada istilahnya kami nggak berani lah. Sementara untuk kepentingan visum dan penyelidikan, mayat pria tanpa identitas tersebut dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Umum Daerah Batubara. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Menurunkan tangkul pekarangan kami, tiba-tiba Pemirsa, sebanyak 150 orang purnawirawan dan warakauri beserta anggota Persit Kartika Chandra Kirana di lingkungan Kodim 0213 Nias menerima vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca. Vaksin merupakan pemberian Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pemberian vaksin COVID-19 di wilayah Kepulauan Nias, Sumatera Utara terus digenjot oleh pemerintah setempat. Demikian pula di jajaran Kodim 0213 Nias, purnawirawan dan warakawuri beserta anggota Persit Kartika Chandra Kirana sebanyak 150 orang juga turut divaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Vaksin yang diberikan adalah vaksin jenis AstraZeneca, pemberian Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat khusus di lingkungan Kodim 0213 Nias. Sampaikan dulu ucapan terima kasih kepada pihak TNI yang sudah mengambil bagian dalam upaya percepatan ya supaya jumlah yang divaksinasi di Indonesia ini lebih banyak lagi. Dan tentunya kami juga dari Pemko mewakili Pemko menyampaikan bahwa apa rencana hari ini sudah dilaksanakan juga hari ini, kami sangat menyambut baik. Dan tentunya kami sudah turunkan tim tadi, ada sekitar 1 tim yang kami turunkan, yang terdiri dari dokter dan juga perawat kami, yang tentunya menggunakan juga aplikasi online langsung untuk melaporkan jumlah yang divaksinasi pada hari ini. Kepada purnawirawan, warakauri dan istrinya, ya purnawirawan dan warakauri yang dengan sadar, dengan ikhlas mau melaksanakan vaksin COVID-19. Adapun vaksin ini menggunakan vaksin AstraZeneca yang diberikan oleh pimpinan kami, yaitu dari Irjenat, dari Kasat, yang diberikan langsung kepada purnawirawan warakauri dan keluarganya. Jumlahnya kurang lebih untuk di wilayah Kodim 0213 Nias, di Raspil yang diberikan kepada kami, 1 bira untuk 10 orang, itu jumlahnya 150 orang. Dandim 0213 Nias mengimbau kepada seluruh masyarakat Kepulauan Nias untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan takut untuk menerima vaksin COVID-19 yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Setelah berjalan hampir sepekan, proses belajar mengajar dengan metode tatap muka terbatas atau luar jaringan di Kabupaten Humbang Hasundutan akhirnya dihentikan. Hal itu dilakukan guna menghindari klaster baru penularan COVID-19.
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Dinas Pendidikan akhirnya memberhentikan proses belajar mengajar metode tatap muka langsung terbatas pada tingkat SD dan SMP setelah menuai kritik dari masyarakat. Salah satu sekolah yang sempat memberlakukan sistem belajar luring terbatas tersebut adalah SMP Negeri 1 Polong. Namun karena berdasarkan surat edaran yang mereka terima, pihak sekolah menegaskan bahwa proses belajar mengajar sistem luring diubah menjadi sistem belajar daring dan akan dilakukan mulai tanggal 22 Mei 2021. Pihak sekolah mengatakan sistem belajar luring terbatas lebih efektif dalam hal penyampaian materi kepada anak didik mereka. Berdasarkan penetapan sistem daring selama ini, guru menilai siswa tidak mampu menyerap materi pelajaran meskipun hingga 50%. Selain itu, sebagian orang tua siswa masih ada yang kurang sadar akan pentingnya pendidikan anak. Hingga saat proses belajar online, anak justru diminta membantu bekerja ke ladang. Dengan dihentikannya sistem belajar luring ini, pihak sekolah pun berharap agar siswa dan orang tua tetap berkolaborasi dengan tenaga pendidik supaya pendidikan untuk para siswa tidak terbengkalai. Itu surat edaran melalui Ibu Kepala Sekolah sudah men-share ke grup SMP Negeri 1 Polong. Itu nomor 1180 tahun 2021. Dan seiring dengan itu, Ibu Kepala Sekolah sudah membuat perintah kepada kami sebagai guru yang ada di SMP Negeri 1 Polong bahwa pembelajaran tatap muka hanya diperbolehkan sampai hari ini. Dan kami akan mengumumkan kepada siswa yang datang hari ini bahwa pembelajaran tatap muka mulai besok ditiadakan kembali sesuai dengan protokol kesehatan yang belum begitu mengizinkan untuk tatap muka di SMP Negeri 1 Polong, Pak. Kalau tatap muka secara langsung atau luring, kita lebih baik dan lebih konsisten melihat siswa kita, keberadaan siswa kita. Karena melalui daring, siswa kita tidak tahu bagaimana. Kalau dikatakan hadir dalam, kita membuat daftar hadirnya, mereka membuat daftar hadirnya, tetapi kita tidak tahu situasi mereka di mana. Jadi situasi sekarang, kami sebenarnya, para guru, menginginkan situasi tatap muka. Tetapi karena mengingat situasi pandemi yang mendunia, kami sebagai guru akan mengikuti perintah dari pemerintah kami secara Kabupaten Humbang Hasundutan. Untuk mendukung mengikuti proses pembelajaran secara daring, orang tua pun diharapkan menyisihkan waktu untuk mendampingi anak-anak mereka. Rahmat Tinton melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. 3 orang kurir narkoba asal Kabupaten Deli Serdang terciduk saat tim gugus tugas COVID-19 Tapanuli Utara, Sumatera Utara menggelar operasi justisi. Dari mobil tersangka petugas mendapati 30 kg ganja kering siap edar. Tim gabungan terpadu Polres Tapanuli Utara dan Satuan Gugus COVID-19 daerah melakukan operasi justisi bagi kendaraan yang masuk dan keluar kawasan Kabupaten Tapanuli Utara. Hasilnya petugas menemukan 30 kg ganja kering siap edar yang disimpan dalam bagasi mobil. Dari hasil penyelidikan sementara, diketahui ganja kering tersebut dimiliki oleh 3 orang yang berperan sebagai bandar. Wakapolres Tapanuli Utara, Kompol Joni Sitompul menjelaskan, identitas ketiga tersangka diketahui bernama Hartono, Fazar, dan Putra. Para tersangka diringkus Sabtu kemarin di Jalan Lintas Sumatera, Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, terungkapnya kasus kepemilikan narkoba jenis ganja ini bermula saat tim gugus tugas COVID-19 melakukan razia penggunaan masker bagi pengendara di Jalinsum, Kecamatan Siatas Barita. Kemudian mobil tersangka datang dari arah Kabupaten Sidempuan menuju Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya ketika diminta untuk menurunkan kecepatan dan akan dilakukan pemeriksaan, pengemudi justru melaju dengan kecepatan tinggi menerobos barisan petugas yang melakukan operasi justisi. Melihat aksi tersangka, petugas langsung curiga. Kemudian petugas kepolisian langsung berkoordinasi
berkoordinasi dengan tim operasi justisi di Kecamatan Sipoholon. Namun tersangka kembali menerobos razia dengan memacu kendaraan. Selanjutnya petugas melakukan pengejaran dengan sepeda motor dan berhasil mengamankan para tersangka. Ketika dilakukan penggeledahan, dari kendaraan tersangka didapati 30 kg ganja daun kering. Ketiga tersangka mengaku ganja tersebut berasal dari daerah Padang Sidempuan. Polsek melaksanakan operasi justisia bersama tim Satgas Kecamatan Wisata Barita melakukan penghentian ya terhadap satu unit kendaraan roda 4 ya merek Honda Jazz warna merah ya. Ketika dilihat ini kendaraan ini datang dari arah Tapanuli Selatan, ketika dia sedikit agak zigzag kemudian naluri mencoba menghentikan. Namun ketika dihentikan ternyata kendaraan ini lari dengan memacu kecepatannya ya gitu. Ketika Anda dihentikan ternyata sama dengan yang dilakukannya di Wisata Barita, mempercepat kendaraannya lari. Setelah itu dikejar ya anggota kita dari Babin Kantipmas, dari Babinsa yang saat itu melaksanakan operasi justisia dengan Satgas COVID-19 Kecamatan Sipoholon ya, koordinasi dengan anggota lantas, kemudian sama-samalah mengejar kendaraan ini. Di Silakitang, Jalan Balige ya, Kecamatan Sipoholon, mobil ini dapat dihentikan ya. Kemudian saat ini ketiga tersangka masih diperiksa secara intensif. Ketiganya dijerat pasal 114 ayat 2 subpasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evarena TV. Informasi selanjutnya, sejumlah pemuda dan mahasiswa Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan aksi solidaritas penggalangan dana untuk Palestina di depan Masjid Raya Gunung Tua. Hasil penggalangan dana tersebut disalurkan melalui rekening salah satu aktivis kemanusiaan di Gaza. Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara bersama pemuda dan mahasiswa melakukan aksi solidaritas penggalangan dana untuk negara Palestina yang saat ini mengalami krisis kemanusiaan akibat konflik yang terjadi di Gaza antara Palestina dengan Israel. Aksi solidaritas ini dilaksanakan selama 3 hari di 3 titik lokasi, di antaranya di depan Masjid Raya Gunung Tua, di Simpang Portibi, serta di Pasar Tradisional Gunung Tua. Dalam aksi ini terlihat sambutan hangat dari masyarakat dan pengguna jalan yang melintas di Kabupaten Padang Lawas Utara, memberikan donasi atau bantuannya terhadap aksi solidaritas penggalangan dana kepada negara Palestina. Salah seorang koordinator aksi penggalangan dana mengatakan, pada hari pertama aksi solidaritas untuk Palestina ini terkumpul sebanyak Rp7.494.000 dan di hari kedua uang terkumpul sebanyak Rp4.838.000. Hari ini kita dari elemen mahasiswa pemuda masyarakat Kabupaten Utara bergabung untuk aksi solidaritas bantuan peduli terhadap saudara kita yang ada di Palestina. Untuk hari ini hari kedua melakukan aksi penggalangan dana dan besok insya Allah akan kita lanjutkan kembali. Untuk mekanisme pengiriman Palestina, alhamdulillah kita sudah ada di sana. Saudara kita ataupun kawan kita, kerabat kita, salah satu aktivis kemanusiaan yang berada di Gaza, nanti kita akan kirimkan langsung melalui rekening ataupun melalui aksi cepat tanggap yang ada di Palestina. Hasil penggalangan dana ini nantinya akan disalurkan langsung melalui rekening salah satu aktivis kemanusiaan di Gaza setelah aksi solidaritas penggalangan dana untuk Palestina selesai. Arif Siregar melaporkan untuk Evarena TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.